Iya benar, waktu diangkat itu bukan kelapa tapi kepala, botak, botak, retak, matanya melotot, ininya rusak. Tetangga saya berhenti, si bapaknya bilang, namun korek, cenah. Oh iya cenah, bentar, sekedap cenah dicana apa koreknya disunutkan, pas disunutkan, bayar disunutkan, pas arek dicana koreknya, pas malik, pas teu aya. So, siapa lagi nih? Siapa ini Ricky. Ya Riki. Ricky. Naon tak judul utamana naon? Kepala. Kepala buntungnya. Kepala buntung. Kalau ada yang takut skip aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagya. Di sini akan saya bercerita tentang guru saya. Waktu itu kejadiannya sama kayak pramuka kali ini. Jadi ketika sudah materi, guru saya itu sekitar jam 12-an pulang ke rumahnya, udah diantri sama saya di sekolah sini. Tapi kejadiannya di jalan waktu nganterin. Oh, jadi waktu nganterin pulang di jalan jam 12-an. Saya berdua sama guru saya. Nah, waktu di pertigaan pas makam kan itu ada pohon kelapa. Itu yang ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, waktu itu ada pohon kelapa, ada yang jatuh. Nah, kan guru saya itu anak pramuka, otomatis suka sama yang namanya kelapa. Nah, diambil kelapanya itu. Iya. Turun apa? Bentar katanya cenah. Itu ada kelapa jatuh, diambil. Waktu diambil ternyata bukan kelapa tapi kepala. Nah, kepala, iya. Waktu kepala dia menjerit, guru saya menjerit. Saya tinggalin karena saya juga takut. Ya, guru saya di situ pingsan. Nah, waktu pingsan ya, di situ saya pulang balik lagi ke sekolah. Temui pembina saya. Dijemput waktu bareng-bareng di sana. Waktu ternyata dia pingsan guru saya. Nah, ada orangnya. Yang tadi sama Adi ada orang yang nolongin Adi. Yang mana sih kami? Itu yang ini Pak Saiful. ya Saiful Belum tadi ada kan? Ya, Oh iya. Orang Banten. Dia woi, aturan dianya sumbernya aja. Udah pulang, sekarang udah pulang. Ya, waktu itu jadi waktu masih pingsan di sana langsung dibawa ke MITB lagi. Waktu itu langsung nginap di sana, waktu pagi baru pulang gitu. Udah lihat. Iya benar, waktu diangkat itu bukan kelapa tapi kepala, botak, Kepalanya botak apa gimana? botak, retak, matanya melotot, ininya rusak. Ya. Nah ini kali langsung Nah, Tapi iya, emang di saya situ gali. banyak kejadian. Emang banyak kejadian katanya di sana juga penunggunya kalau gagal klakson atau gak pasang sen waktu belok, emang ada kejadian terus di sana. mobil oke Pak dirusak iya tahu. Heeh. Kayak mobil Banyak kejadian di sana. Berarti pas SMP-nya? Waktu SMP ya. Udah lama sih lumayan. Waktu saya kelas 1. Kebayang dia pas ngangkat. Ya kepala. Alah, geng. Saya tinggalin sana. Nah, balik di dia apakah itu? Saya muter balik langsung ke MA jemput pembina saya. Karena tahu yang Jadi besar. Jadi besar. Pas ya? waktu nganterin itu langsung dijemput pembina Pak Rijal. Pak Ijal. Ya, Pejangnya nyaksian nanti. ya nyaksian. Nah sumber. Enggak, tapi pas jatuh teh ke belahan gitu. Iya, waktu jatuh ke bawah dikejar sama pembina saya Pas jatuh teh dia diambil, gak tahu itu kelapa padahal kepala. malam. Iya. Gak tahu malam. Biasanya sih malam minggu kan pelantikan. Lewat, gitu udah. Ya, bentar itu ada kelapa jatuh diambil. Udah suka kelapa muda merendang namanya pramuka ya. Kayaknya gitu ya. Ya. Emang sih sering di situ mah. Udah sering kejadian banyak yang apa tuh yang ngalamin di situ. Ke apa tuh? Gonggo. Yang deket bensin, Di situ. jual bensin. Oh iya. Di situ jembatan sampai situ sih banyak juga yang duduk-duduk di situ. Banyak Sosok-sosok yang makhluk halus lah. ya kan memakam orangnya. Ya itu benernya kebayang Sedih. jadi gua bukan apa? Bukannya di sini kalau belakangnya itu rapi biasa, cuman depannya retak.
ininya bulat, ininya rusak, bibirnya berdarah, penuh darah. Tapi benar nggak tangannya Pak Domus? Berdarah, langsung pingsan dia. Pas bawa ke sini darah kayak. Ada darahnya. Beneran gengs ya. Makin lama makin serem ini merinding. Jangan nonton sendirian ya guys. Harus temenin. Serem. Ada lagi? Tapi ini serem kayak gini kalau digali gitu serem. Pasti. Tapi jeroan aku nggak Panjai. Panggil. Oh, ada waktu itu di kampung saya. Oh ini beda lagi nih. Beda lagi ini ada di kampung saya. Tapi ada lagi pertanyaan nggak ya tadi? Ada yang tanyakan. cukup aja. Tapi itu berarti cowok ya? Cowok, Itunya cowok, bukan cewek gitu. cowok. Iya siapa? Karena mirip kelapa. Padahal kepala. Padahal kepala ya. Kayak kamu botak lagi. Iya kayak. Ya siap. Tet. Yang Jadi ada kejadian satu lagi yaitu waktu tetangga saya kan kerjanya itu di pabrik oh, ini di di ya Balik. kan itu terkenal dengan tanjakan sama pudunannya yang Ceritakeun part satu. tajam sama oh, persatu. ya kamu ceritain ya. Oh iya itu. Beda di film beda di tempatnya maksudnya. Waktu itu tetangga saya kerjanya shift malam, Ya. mangkatnya itu jam 11 malam. Satpam atau apa? Enggak kerja di pabrik itu di waktu itu dia berangkat kerja jam 11 malam sendiri, kan biasa sendiri kan. Waktu mau turun di pudunan kan Pertama berarti. pudunan pertama ya banyak awi banyak bambunya kan gelap di sana, nggak ada, waktu itu belum ada lampu. Oh iya. Ya belum ada lampu di sana. Memang kejadian di sana udah banyak waktu mobil jatuh ke jurang. Terus Mobil. banyak mobil ke sana turun. Cukup Ya, mobil. cukup mobil, kan? Cukup. Benang dia. Benang dia. Ente. Udah cukup banyak mobil ke sana yang jatuh ke bawah. Emang katanya di situ ada penunggunya si nenek. Udah banyak yang lihat katanya nenek sama ular hitam di sana penunggunya. Jadi kalau mau lewat situ harus numpang dulu ngelakson, kalau pakai motor muridnya numpang gitu. Kakak saya juga pernah kenal lah, maksudnya ke Karaka sendiri tuh waktu ngisi air galon maghrib Ah, nanti aja langsung cerita. ya Langsung. waktu maghrib ya coba Karaka sok jelaskan. Iya di dia. Awas si kembar ya si kembar. Jadi pemirsa semuanya, jadi ini untuk yang lagi cerita ini Ricky. Ya Ricky. Nah ini kakaknya Raka. Ya, jadi mereka itu adalah kembar. Kembarnya berbeda berapa menit? 5 menit. Jadi pas udah keluar. Kalau ini upil-upil. Nah, coba Raka gimana? Ya, jadi benar yang tadi diceritain sama Kariki, awalnya benar. Jadi ya, Dari Ricky. Kan di pramuka. Kalau di Pramuka itu kakak. kan jadi manggilnya kakak, jadi jangan ada deh gitu ya. Jadi pas waktu itu saya mau ngisi air galon, waktunya itu maghrib karena Maghrib kolor. ya benar. Sarupna Menjana sarepna aja. Jadi pas waktu ngisi air galon itu pas berangkat keun mah gak apa-apa gitu, lancar-lancar aja. Terus pas pulangkeun teh sebelum tanjakan di situ kan lumayan angker juga, kata tadi yang diceritain Kariki ada Nenek sosok sama nenek ular sama ular hitam, benar itu. Nah di situ pas waktu itu saya teh pakai knalpot yang motornya gandeng, Berisik apa? berisik, Bising, ya. nah bising ya sendiri pas waktu itu. Nah jadi pan sebelum nanjak teh biasa refleks kayak suka ngegerung-gerung ngegas-gas dulu ya gitu, per gigi sebelum nanjak teh, bukan metik tapi kupling gigi gitu manual. Nah jadi pas waktu pulang awalnya gak kerasa, tapi pas malam tiba-tiba mata itu kayak badan merinding, terus mata itu bengkak sebelah, gak bisa ngelirik gak bisa, terus ngelihat satu mata gak bisa. Jadi kayak gimana ya, Oh, jadi pas malamnya gitu. pas malamnya iya kerasa langsung. ini semua nutup Gak bisa kelihatan. gak bisa buka sedikit-sedikit aja, nggak bisa. Tapi bisa ngomong? Nah, bisa Kalau bicara bisa. Jadi pas si matanya nutup itu keluar air sendiri gitu. Airnya. Jadi kayak yang nangis tapi Air mata. bukan nangis, tapi kayak
kayak perih. Perih gitu, keluar air mata sendiri. Nah pas ditanyain sama orang yang ngerti gitu, Ke ustad ke ustad kayak orang ngerti, katanya itu ada yang numpangin gitu. Pas ditanya emang benar ada yang numpangin itu, sosoknya si nenek. Tapi pas yang emang ikut perjalanan nu karasan tuh. pas di perjalanan nggak ada, pas malam tapi pas tidur jam 12 badan langsung merinding, terus mata gak bisa dibuka dikit-dikit aja. Berarti bawa topi sih. Gak bisa. Gantinya sama Bang. Di sini kalau dibukain itu perih banget. Free, nggak bisa. Sampai saraf ke sini juga kena. Oke itu. Oh, ini bengkak Atau merah. mungkin lupa baca doa atau gimana? Gak tahu, mungkin karena Gak numpang-numpang. gak numpang-numpang sama sompral aja kali. Walaupun Jadi kayak meren, kayak penunggunya nggak Keganggu. terima atau keganggu Itu gitu. teh jam Maghrib pas banget. mau adan ya, mau adan bisa. Ya tuh makanya hati-hati kalau maghrib tuh ya. Kamu mau kolot kan? Ya udah, berarti itu aja. Ya itu aja. Tapi waktu itu juga pernah ada si om om saya. Om saya pernah waktu itu juga waktu itu belum kenal ke sini, baru suka Dia nganjang apa istilahnya gitulah, suka main gitu, ngapel. Nah, Oh, datang ke sini. dia datang ke sini mau ngapel gitu, karena dia orangnya baru kemudian ya, baru ketemu, baru jalan ke sini. Jadi pas waktu malam-malam jam 9 kalau nggak salah ya, jam 9 jam 8 lah, kurang lebih jam 9 jam 8 pas mau nanjak di situ, karena gak tahu kemudian ya ada yang numpang ikut nenek-nenek. Emang yang tadi diceritain kita Si nenek merah. si nenek cina yang ikut pas Itu nenek itu gimana? Oh berarti orangnya kalau saya sendiri belum pernah lihat, tapi udah banyak yang cerita, udah banyak yang ngalamin juga sih. Nah, ada yang ikut si nenek pas ikut, udah diajakin pas itu teh, pas diajakin tiba-tiba minta berhenti di pas-pas tanjakan, di tengah-tengah tanjakan gitu. Naiknya di mana naiknya? Naiknya pas di bawah, pas di Gonggo pisan, Pas Di jembatan. pas di jembatan ya, Peninsula jembatan. Kita Nah, turun pas tanjakan. pas minta turun pas di tanjakan pisan, pas di tanjakan om saya diturunin, tiba-tiba pas mau bilang makasih atau apa, tiba-tiba udah hilang aja, gak apa-apa. Gak ada gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, hilang nggak Iya, apa-apa gitu. ya. Jadi pas cerita itu kita terbayang ke sana kan? Iya pasti serem gitu. Tiba-tiba hilang, gak tahu kemana gitu. Tapi om saya itu masih berpikiran positif lah, gak kemana-mana gitu. Tapi pas kejadian yang kedua kalinya juga gitu sama ya. Iya, Oh, sama juga. Pernah ngalamin Cuma lagi. tanjakan yang berbeda di tanjakan yang satu lagi. Sampai waktu itu juga om saya minta dijemput karena dia takut mungkin. Oh, setiap kesini itu bilang jemput. Minta dijemput waktu itu. Yang kedua kalinya gimana teh? Yang kedua itu jadi kan di sebelum tanjakan Pudunan itu kan di atasnya ada pohon picung. Pohon sukun meureunnya picung meureun. Picung sukun beda. Bedanya eta pokoknya namanya. Jadi katanya di situ tuh ada penunggunya kuntilanak. Nah, benar. Emang udah banyak yang lihat seperti yang tadi mau saya ceritain tapi kepotong sama cerita ini. Jadi waktu tetangga saya mau berangkat kerja jam 11 malam, dia itu dengar suara waktu mau mudun, arek mudun. Dengar suara dia itu cenah apa gitu, meureun eta mah dedengean meureunnya Pas di cenah. bawahnya. Waktu mau mudunnya di bawahnya cenah. Budu dari sana. Mau dimudun mau di Pas mau Kuta, mau ke ya waktu cek apa itu enggak meren resaan doang dedengian doang meren cimacen langsung dilanjutkan mudun. Pas dari bawah makin keras suara itu, dia teh berhenti di batu itu, belum ada lampu, belum ada penerangan sama sekali. Iya, dia penasaran meren, takut soalnya dia itu pernah dibegal waktu pulang kerja, dia pernah dibegal di sana. Ya, waktu mau nanjak, waktu itu kan belum seramai sekarang ya, di rumahnya baru ada 10 atau 15 rumah lah. Jadi masih rawan begal terus, dan masih banyak kebun-kebunnya, jadi begal wajar lah. Jadi dia tuh berhenti, penasaran kan. Waktu dilihat ke belakang nggak ada apa-apa, dia tuh maju ke depan. Nah, waktu ke depan di situ waktu habis dari Gonggo ada bapak-bapak
tapi bukan kunti, itu mah bapak-bapak diam di situ teh. Manusia asli. Ya manusia kalian biasa-biasa manusia. Nah, terus si bapak itu bilang waktu tetangga saya berhenti, si bapaknya bilang, "Namut korek cenah." "Oh iya cenah, bentar cenah, sakedap cenah." Dicanak we korekna, disunutkeun, pas disunutkeun beres disunutkeun, pas arek dicanak korekna, pas malik tos teu aya Sate. si bapana. Berarti bukan manusia. Wujudnya mah manusia, tapi pas dilihat gak ada sosok meureun eta mah nyarupakeun. Waktu mau dilihat gak ada. Nah, langsung waktu itu dia gak jadi berangkat kerja. Karena keburu merinding. Langsung pulang lagi. Sakit waktu itu seminggu. Sekitar semingguan gitu. Dulu mungkin nggak seramai airnya. Enggak, kalau dulu itu baru 15 atau 20. Masih Sekarang berapa kehitung. cuma? Sekitar ada 40-50 lebih. 50 lebih, 50 ada. juga ada. Dan 50-an sekarang. Memang banyak kejadian kalau di sana mah. Ya, ada kalau di jembatan itu si nenek sama ular hitam. Kalau di atasnya itu ada kuntilanak itu. Di atasnya. Ya kalau di tanjakan yang satu lagi beda, itu ada tuyul katanya di pohon nangka, tapi sekarang pohon nangkanya udah gak ada. Ada pohon nangka di situ katanya ada tuyul. Sering kejadian kecelakaan di sana. Saya juga pernah kecelakaan di sana. Tapi alhamdulillah masih sehat walafiat. Masih pulang sekolah. Waktu itu teman tetangga saya, cuman seumuran sama saya, bukan beda jauh sama saya. Waktu itu dia waktu ngisi galon sama temannya juga hampir kakak kelas saya lah ya. Ngisi galon waktu jam 5-an, kata ibunya itu cenah, jangan dulu diisi, besok aja kepala hujan itu habis gerimis. Jam 5. jam 5. Iya, jangan dulu isi cenah, cek ibu teh. Kata dia gak apa-apa cenah, sekalian ke rumah temannya. Pas mau mundun, dia itu rem ada, depan ada, belakang ada, cuman nggak tahu kenapa pas di rem itu nggak ngunci. Keras mah keras, cuman nggak ngunci dua-duanya. Nah, jadi refleks waktu itu jalannya belum sebagus sekarang. Kalau sekarang itu waktu dulu itu waktu jalannya cor. Coran, jadi kalau banyak luputnya, banyak mungkin kena refleks, dibelokkan ke gigir. Katanya ada tuyul di sana tuh. Tuyul pas mau mudun, waktu direm itu gak ada apa-apa, cuman pas waktu belok tangkamu tapi nyampe tangka nangka itu lihat tuyul. Nah, dia refleks lihat tuyul itu belok ke sisi, ke samping. Jatuh dengan jatuh kan? Jatuh dua-duanya. Terus apa lagi ceritanya? Jadi waktu itu kan Ini yang paling horor nih. iya, yang paling horor itu di pengajian saya, anak-anak itu biasa cewek kan suka bawa HP itu kalau pengajian. Ini mah belum jadul, belum HP-nya belum HP kayak gitu. Belum kayak Android sekarang. Waktu masih BlackBerry, kalau paling bagus itu dulu kan BlackBerry. BlackBerry. Ya. Dia punya BlackBerry. Ya. Jadi ketika ngaji biasa, kalau di madrasah itu cowok itu kalau nunggu pengajarnya suka main bola pakai pengpus. Nah, kalau ceweknya itu main HP. Mungkin sosok itu marah kali ya. Jadi ketika kepotret mau moto yang anak main bola pakai pengpus, itu gak sengaja di samping ruangan sini ada Mbak Kunti. Itu jelas, saya lihat banget, jelas fotonya. Mukanya pucat, bibirnya kayak retak-retak gitu. Rambutnya panjang, ininya merah semua, tinggi besar, cuman nggak napak, nggak melayang asli itu melayang. Jelas kelihatan jelas itu. Langsung ketika lihat foto itu anak-anak langsung bubar semua. Ketakutan. Waktu maghrib. Waktu maghrib ya, kejadian waktu maghrib gitu. Langsung anak-anak langsung bubar di sana. Tapi setelah itu nggak ada yang sakit apa gitu enggak? Ada anak kecil. Waktu itu kan anak kecil lihat, biasalah anak kecil kan suka sakit-sakitan kalau lihat yang kayak gitu. Serem lah muridnya. Ada lagi? Mungkin karena ada. Udah dulu. Nggak ada. Yang lain mungkin mau gitu. Yang lain mungkin mau ya. Kau mau lana, kasih segon meren. Ya mungkin
cerita horor saya mungkin cukup segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semuanya, ternyata makin malam makin horor nih. Nah, ini luar biasa.